semuanya, selamat datang di video pembelajaran mengenai wawasan Nusantara. Pertama-tama, apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara adalah konsep geopolitik dan wawasan kebangsaan yang menjadi pandangan hidup dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Konsep ini berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara berasal dari dua kata. Wawasan yang berarti cara pandang atau sudut pandang. Nusantara yang berarti wilayah kepulauan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Definisinya adalah wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai keberagaman untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki beberapa landasan, yaitu landasan ideal, Pancasila sebagai dasar negara, landasan konstitusional, UUD 1945, landasan visional, tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Landasan konseptual, tata ruang wilayah negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Landasan operasional, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keutuhan bangsa. Adapun fungsi dari wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Terutama menjadi pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam bertindak di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama, ada asas solidaritas. Dibutuhkan agar terbentuk hubungan antar sesama yang menimbulkan rasa percaya, menghormati, dan saling berkorban. Yang kedua, asas keadilan. Dapat terlihat dari adanya hak yang dibagikan dengan adil untuk semua golongan, kelompok, atau individu. Yang ketiga, asas kejujuran. Diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan, sehingga masyarakat berkata dan bertindak sesuai fakta dengan benar. Yang keempat, asas kerjasama. Saling menjaga dan pengertian akan menciptakan kerjasama yang baik. Dengan kerjasama yang baik, dapat mencapai tujuan bersama, contohnya dengan gotong royong. Prinsip-prinsip wawasan Nusantara. Kesatuan, yang berarti seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedaulatan, yang berarti Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas seluruh wilayahnya. Keutuhan, yang berarti pentingnya menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari berbagai ancaman. Ketahanan, yang berarti membangun ketahanan nasional untuk menghadapi berbagai tantangan. Kemandirian, yang berarti menjadi bangsa yang mandiri dan tidak bergantung pada negara lain. Selanjutnya, peranan wawasan Nusantara. Yang pertama, mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. Kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dengan ruang hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Bila tidak, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa itu sendiri. Ketiga, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional.
Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa. Apabila satu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan terjalin hubungan persahabatan. Bagaimana sih cara implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai aspek kehidupan? Implementasi wawasan Nusantara tercermin dalam berbagai aspek kehidupan dengan menekankan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan nasional. Dalam bidang politik, diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil, pemberdayaan otonomi daerah, dan penguatan demokrasi. Dalam ekonomi, tercermin pada pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pengembangan potensi lokal untuk kesejahteraan bersama. Pada aspek sosial budaya, wawasan Nusantara diterapkan melalui pelestarian budaya daerah, pendidikan nilai kebangsaan, dan penguatan toleransi antar umat beragama. Dalam pertahanan dan keamanan, diterapkan melalui pengawasan wilayah perbatasan, peningkatan kesadaran bela negara, serta penanggulangan ancaman terhadap integritas bangsa. Kesimpulan, wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan wilayah, keberagaman, dan kedaulatan nasional dengan menjadikan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Baik, terima kasih telah menonton. Saya harap Anda menyimaknya dengan baik. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.